Shalom, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan. Tema pada saat ini adalah darah Yesus yang berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan berkati kami sementara kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, silakan ambil alih semuanya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, ini darah Yesus itu mahal dan sangat berharga. Dikatakan firman Tuhan bahwa seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat di zaman perjanjian lama, begitulah darah Yesus itu sangat berharga untuk menggantikan nyawa daripada manusia. Yesus tidak bernoda, tidak memiliki dosa keturunan, tidak bercacat. Pernahkah kita menyadari berapa harga kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan? Harga kita seharga darah Yesus. Berapa harga darah Yesus? Darah Yesus tak ternilai. Jauh lebih berharga daripada emas, daripada perak, dan barang-barang mewah yang ada di dunia ini. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Kita orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga kita ditebus, kita dibayar dengan darah Yesus yang mahal itu. Karena kita di hadapan Tuhan itu sangat berharga. Jadi jangan kita menyia-nyiakan darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Karena engkau berharga di mataku, maka aku memberikan manusia dan bangsa-bangsa sebagai gantimu." Karena engkau berharga di mataku. Kadang-kadang perkataan ini buat kita biasa-biasa saja. Sebetulnya tidak biasa karena kita dibayar dengan darah Yesus. Darah Yesus yang mahal. Mengapa darah Yesus itu sangat berharga? Yang pertama, Yesus membeli kita dan harganya telah lunas dibayar dengan darahnya. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6, 19, 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Kamu telah dibeli, kata firman Tuhan. Dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita bukan milik kita lagi sendiri. Kita milik Allah. Dan kita ketika Yesus membayar kita dengan darahnya yang mahal, kita dibayar ke pengadilan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Sebab kita harus menghadapi hukuman dosa, yaitu maut. Tetapi Yesus telah membayarnya dengan darahnya sendiri. Tuhan membayar dengan harga tunai. Bahan pembayar itu mengalir di dalam pembuluh darah Yesus. Kalau kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ini setelah anak domba mengambil kitab, mengambil gulungan kitab dan membuka meterainya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudaraku, surga begitu bersukacita karena Yesus telah memberikan dirinya untuk disembelih dan darahnya tercurah untuk membayar. Darahnya membeli kita manusia bagi Allah, dari setiap suku, dari setiap kaum, dari setiap bangsa. Karena kita dibeli dan menjadi milik Allah, surga begitu bersukacita. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa betapa Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Bukan setetes dua tetes, seluruh darahnya itu dicurahkan. Mengapa darah Yesus itu sangat berharga? Yang kedua, karena darah Yesus itu mengadakan pendamaian bagi kita. Saudaraku, imam besar akan mengadakan hari raya Grafirat, hari raya pendamaian, itu 1 tahun 1 kali. Imam besar akan masuk ke dalam ruangan maha suci dengan membawa pasu yang berisi darah anak domba, dan kemudian dipercikkan 7 kali di atas tutup pendamaian, dan skina glory akan keluar. Saudaraku, itu untuk memperdamaikan manusia, umat Israel dengan Allah. Dan Yesus itu adalah satu bayangan. Tapi Yesus telah melakukannya untuk kita sebagai satu kebenaran. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu,
tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sampai kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, Yesus masuk ke dalam ruangan Maha Suci membawa darahnya sendiri yang dia persembahkan kepada Allah, yaitu untuk satu pendamaian. Karena tutup pendamaian pada tabut perjanjian itu yang dilakukan imam besar, tapi Yesus langsung membawa kepada Allah dan mengadakan pendamaian untuk kita. Itu sebabnya sekarang ini kita dikatakan firman Tuhan yang jauh sudah menjadi dekat. Sebetulnya hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Tetapi apakah kita pakai kesempatan itu untuk selalu berkomunikasi dengan Allah? Apakah kita pakai kesempatan itu karena Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah? Apakah kita pakai supaya hubungan kita akrab dengan Allah? Saudaraku, Allah ingin mengembalikan hubungan yang akrab seperti di Taman Eden, seperti Allah dengan Adam. Saudaraku, jangan kita sia-siakan darah Yesus. Darah Yesus telah memperdamaikan, telah membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Tetapi kita sendiri yang bisa menjauhkan diri dari Allah. Saudaraku, itu sebabnya maka darah Yesus sangat berharga. Karena Yesus sebagai imam besar, dia membawa darahnya sendiri. Saudaraku, kita lihat dulu Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Itu dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam darah terdapat nyawa makhluk itu. Di dalam darahnya terdapat nyawa makhluk itu. Dan berarti bahwa di dalam darah Yesus itu ada kehidupan Allah. Di dalam darah Yesus ada nyawanya Allah di dalam darah Yesus. Sebab firman Tuhan berkata di dalam darah ada nyawa makhluk itu. Lalu kemudian waktu Yesus mati dan darahnya tercurah, maka dia membayar itu dengan nyawanya. Saudaraku, kita dibayar dengan nyawanya. Ada istilah di dalam perjanjian lama, nyawa ganti nyawa. Saudaraku, nyawa Yesus diberikan untuk membayar nyawa kita. Supaya kita lepas daripada hukuman dosa. Supaya kita lepas daripada maut, daripada hukuman Allah. Saudaraku, kehidupan Yesus, kehidupan Allah sendiri itu dipakai untuk membayar nyawa kita. Saudaraku, bagaimana darah Yesus tidak sangat berharga.
Nyawa Kristus telah mengganti nyawa manusia yang seharusnya mati. Yang ketiga, mengapa darah Yesus sangat berharga? Darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 24. Tetapi kamu sudah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudaraku, Kain dan Habel itu dalam Kejadian 4, Kain mempersembahkan hasil bumi kepada Allah. Habel mempersembahkan anak domba kepada Allah. Dan Allah menerima persembahan itu. Saudaraku, pasti Allah telah memberitahu Adam bahwa Allah mau korban dari binatang. Karena darahnya harus tercurah. Tetapi Kain mempersembahkan hasil bumi. Dan itu membuat dia sangat panas hatinya. Dan dia membunuh adiknya Habel. Lalu kemudian Allah berkata, darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Darah itu adalah nyawa. Darah itu berteriak kepada Allah dari tanah. Dan saudara tahu, darah Habel berteriak tentang kematian, pembunuhan, menuntut balas. Tetapi darah Yesus itu berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Yaitu berbicara tentang kehidupan. Tentang memberi hidup kepada kita. Memberi hidup yang kekal kepada kita. Dia berbicara tentang pengampunan. Saudaraku, darah Yesus itu berbicara kepada Allah tentang pengampunan kami semua. Tentang kehidupan kami semua. Supaya kami beroleh kembali hidup yang kekal. Saudaraku, yang keempat, mengapa darah Yesus sangat berharga di hadapan Allah? Sangat berharga karena ada tanda darah yang diberikan kepada orang yang setia mengikuti Yesus. Saudaraku, darah Yesus membersihkan jiwa, pikiran kita, alam bawah sadar, pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, itu semua disucikan oleh darah Yesus. Dan itu dari dalam. Dan dari luar itu kita dibungkus dengan darah Yesus. Saudaraku, kalau kita lihat ada satu contoh di dalam Imamat pasal 8 ayat 23 dan 24. Imam besar itu Musa mengambil darah dan menaruhnya pada cuping telinga kanan, ibu jari kanan itu ditaruh darah, dan ibu jari kaki kanan ditaruh darah. Saudaraku, dan juga pada orang-orang yang kusta yang sudah tahir, maka juga sama akan diadakan penyucian dengan menaruh darah pada cuping telinga kanan, ibu jari kanan, dan ibu jari kaki kanan. Saudaraku, kita baca dulu Imamat 8 ayat 23
dan 24. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, kalau di dalam ayat 14 dari Imamat 8 ini, kita akan baca orang kusta juga. Tahukah saudara, kita yang penuh dosa itu sama dengan orang kusta. Kusta itu identik dengan dosa. Dan saudaraku, dibersihkan dengan darah. Ada tanda darah pada tubuh. Saudaraku, kalau kita baca juga Yehezkiel 9, itu dikatakan ada tanda T, terjemahan Indonesia, pada dahi. Saudaraku, sebenarnya itu adalah tau. Tau itu huruf Ibrani, dan kalau ditulis dia seperti salib. Tau. Dan itu ditaruh pada orang-orang yang setia kepada Allah. Dan saudaraku, juga di dalam Galatia 6 ayat 17, Paulus memiliki tanda milik Kristus. Galatia 6 ayat 17, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saudaraku, ada tanda milik, yaitu tanda darah. Dan saudaraku, itu sebabnya darah itu sangat berharga buat kita. Karena membayar hidup kita. Darah itu juga adalah perlindungan buat kita. Saudara ingat Mesir? Pada waktu Mesir, malaikat Allah berjalan keliling, dan apabila pada ambang pintu ada tanda darah, maka dia akan melewati. Saudaraku, itu adalah perlindungan. Dikatakan orang Israel tidak boleh ada yang keluar. Kalau keluar daripada rumah yang ada tanda darah, maka dia akan mati. Saudaraku, perlindungan Tuhan luar biasa. Darah Yesus juga membenarkan kita. Darah Yesus berbicara untuk mengadakan pendamaian kita dengan Allah. Darah Yesus menguduskan kita dari dalam, dari luar. Kita menjadi pemenang karena darah Yesus. Saudaraku, kita dikuduskan, itu di dalam Ibrani 13 ayat 12. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus mengalahkan iblis. Karena dikatakan di dalam kitab Wahyu. Kita gak usah baca. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan bahwa mereka, anak-anak Tuhan, mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Saudaraku, bagaimana mengalahkan iblis? Dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Satu komitmen kepada Tuhan. Kita komit kepada Tuhan, itu satu kesaksian dan darah anak domba. Nah saudaraku, darah Yesus sangat bernilai. Jangan sia-siakan darah Yesus. Sebab itu ambil waktu untuk dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah telah diperdamaikan. Ambil waktu untuk hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebab kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Betapa berharga hidup kita ini
di hadapan Allah. Allah menanti kita. Maukah kita datang, ambil waktu dengan Dia. Adakan hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Allah. Saudaraku, jangan sia-siakan darah Yesus. Dia sudah membuka jalan bagi kita. Mari kita buat satu komitmen bahwa saya akan mendekat kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena saya tahu saya berharga di hadapan Tuhan. Dan darah Yesus yang berharga itu telah membeli saya. Saya seharga darah Yesus yang berharga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya hati kami ini benar-benar menghargai darah Yesus yang telah membayar kami. Tuhan, biar kami ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami ingin membuat satu komitmen dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami ingin mengikuti Tuhan. Kami ingin Tuhan, seperti apa yang dikatakan kitab Wahyu. Bahwa kemana saja anak domba itu pergi, mereka mengikuti anak domba itu. Tuhan, biarlah hati kami terus terpaut kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Untuk menangani COVID-19, kami berdoa Tuhan beri hikmat. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat. Tuhan berikan imun yang tinggi. Dan kami berdoa orang-orang yang sakit COVID-19 disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita bangun berdiri semua. Dan kita siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.